Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tema pada kesempatan kali ini adalah keistimewaan kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Sahabat-sahabat sekalian, bahwa kita ingin agar sekeliling kita dapat membimbing kita, dapat mendorong kita, dapat memberikan semangat kepada kita agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Bahwa iman itu kadang naik, kadang turun. Sehingga dengan hadirnya teman-teman yang baik, hadirnya teman-teman yang soleh, ketika iman kita sedang menurun, teman kita yang lain imannya sedang meningkat, sehingga dapat memberikan dorongan kepada kita, dapat mengangkat kembali kita ke situasi yang indah. Dunia ini terasa singkat. Waktu yang bergulir begitu cepat. Sehingga bagaimana waktu demi waktu dapat kita isi dengan kegiatan yang bermanfaat, dengan amal yang berkualitas, dan sedangkan kita sering luput. Kadang-kadang malas itu datang. Kadang-kadang yang semula semangat berkurang semangatnya. Yang terkadang kita lalai, terkadang kita lupa. Sehingga di saat-saat itu kita sangat membutuhkan sebetulnya. Akan tetapi banyak orang tidak sadar. Sehingga ternina-bobokan dengan kelalaiannya. Sehingga maksud kita dekat dengan orang-orang yang soleh bukan berarti kita mengaku sok suci. Bukan berarti kita menganggap kita lebih baik. Akan tetapi kita sungguh, kita ini sering luput, kita ini sering lupa, kita ini sering lalai. Sehingga kita sangat membutuhkan kepada orang yang memberikan dorongan kepada kita. Dan demikian juga kita juga ketika iman kita dalam posisi yazid, dalam posisi bertambah, kita juga berbagi dengan kepada teman yang lainnya. Ayo sahabat-sahabat sekalian, mari kita bersama-sama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Allah menyampaikan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin. Dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang benar. Surah At-Taubah ayat 119. Allah memerintahkan kepada kita agar kita selalu dekat dengan orang-orang yang soleh. Dengan orang-orang yang dibersihkan hati. Dengan orang-orang yang lebih
dekat dengan Allah, dengan orang-orang yang memperoleh cahaya dari Allah, sehingga kita memperoleh cahaya dari sahabat-sahabat kita. Sehingga saya sampaikan bahwasanya kita dekat dengan orang-orang yang soleh, kita dekat dengan orang-orang yang baik, bukan berarti menganggap kita ini orang suci. Justru dengan kita merasa diri ini kotor, sedangkan waktu di dunia ini sangat singkat, jatah umur semakin berkurang, sisa hidup semakin sedikit, maka kita sudah saatnya ingin dekat dengan orang-orang yang dapat mengingatkan kita untuk mempersiapkan menghadapi hari esok. Dan sungguh sangat berbahagia orang-orang yang sudah diberikan keimanan yang kuat, keistiqomahan, sehingga beliau-beliau dapat memberikan cahaya kepada saudara-saudara kita yang masih berada dalam kehidupan yang gelap gulita. Para alim ulama, para habaib, para kekasih Allah, mereka luar biasa. Di samping mendatangi jamaahnya, beliau juga mendatangi kepada orang-orang yang masih berada di lembah kemaksiatan, memberikan cahaya luar biasa. Dan berbahagialah kepada sahabat-sahabat semua yang selalu bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Dari mana kita mendapatkannya? Kita dapat berteman di masjid. Insya Allah ketika kita sholat berjamaah, sholat yang 5 waktu, kita dapat bertemu dengan saudara-saudara kita yang semula kita tidak kenal, kemudian menjadi kenal. Tegur sapa, salam, senyum. Saat duhur bertemu, saat asar bertemu, saat maghrib bertemu, kita dapat memulai persahabatan yang indah dengan sesama jamaah masjid. Di masjid kita dapat bersosialisasi. Di masjid kita dapat bersalaman. Di masjid kita dapat berdoa bersama. Di masjid kita akan ditanyakan, Bapak ini belum hadir, Ibu ini kemana saja ya, belum bertemu lagi hingga saat ini. Dan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang benar. Insya Allah kita semuanya diberikan oleh Allah teman-teman yang terbaik, teman-teman yang dapat mengingatkan kita ketika kita lupa, yang dapat mewaspadakan kita, membuat kita waspada ketika kita lalai, yang dapat memberikan kepada kita semangat ketika semangat sudah mulai menurun, dan di akhirat nanti teman-teman kita, sahabat-sahabat kita akan membela kita, menyelamatkan kita, memberikan syafaat di yaumil kiamat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya dari kami sebagai dari redaksi menerima dengan senang hati pertanyaan dari pemirsa. Silakan pertanyaannya dikirim ke email di bawah ini. Dan pertanyaannya bebas, meskipun tidak sesuai dengan tema, kami dengan senang hati menerimanya. Ada pertanyaan dari saudara kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada pertanyaan dari saya. Pertanyaannya yaitu, apa maksudnya beriman kepada Allah melalui asma-Nya? Terima kasih atas berkenannya Ustadz menjawab pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang terbaik, nama-nama yang sangat indah, yaitu Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya. Ar-Razzaq. Ketika kita memohon kepada Allah, Allah mengkaruniakan rezeki kepada kita, rezeki yang halal. Kita memanggil kepada Allah, Ya Razzaq, wahai yang maha memberi rezeki. Ya Ghani, wahai yang maha kaya. Wahai yang maha mengabulkan doa. Wahai yang maha mengetahui isi hati. Wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Demikian, sehingga ketika kita berdoa kepada Allah, kita dapat berdoa melalui asma-Nya. Demikian juga ketika kita beriman kepada Allah, maka kita dapat melalui asma-Nya. Ya Rahman, Ya Rahim. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha pemberi keselamatan, Allah maha suci, Allah maha pencipta, Allah maha mensyukuri. Masya Allah, sungguh sangat indah ketika kita beriman kepada Allah melalui kita menghayati dari asma-asma-Nya yang terindah, yaitu Asmaul Husna. Demikian sahabat-sahabat sekalian, insya Allah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan selanjutnya. Insya Allah Allah karuniakan barokah, hidayah, istiqomah kepada kita dan keluarga kita dan juga sahabat-sahabat kita semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.